Kami sadar Engkaulah yang duluan mencintai kami Tuhan. Engkau yang duluan telah memutuskan setia menerima kami. Bahkan tak kala kami tidak setia. Itu sebabnya kami enggak mau tinggal di dalam ketidaksetiaan kami. Dan kami mau berubah menjadi umat yang juga belajar mencintai Tuhan. Yang sudah lebih dulu memutuskan mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Biar cinta kami kepadamu tiap hari bertambah. Dan itu kami tunjukkan lewat keputusan kami, pilihan kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena Engkau berfirman, kalau Engkau mengasihi aku, Kau akan melakukan perintah-perintahku. Ini telinga kami, ini hati kami, ini pikiran kami, bahkan inilah seluruh hidup kami yang terbuka untuk setiap kebenaran firman-Mu. Sampaikan kebenaran-Mu, sampaikan kehendak-Mu Tuhan, sampaikan perintah-Mu. Kami siap mendengar, kami siap melakukan bersama kasih karunia-Mu yang Kau curahkan buat kami. Berkati ibadah kami sore ini. Sebentar kalau kami pulang, buat kami tidak pernah sama dengan waktu kami datang. Perjumpaan dengan pribadi Tuhan dan lawatan kebenaran-Mu pasti memerdekakan dan memperbaharui setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman-Nya dengan antusias, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Thank you buat semua tim pelayanan yang luar biasa. Baik yang bertugas di atas mimbar maupun yang di bawah mimbar ya. Salam kenal Bapak Ibu Saudara. Ini kali pertama saya melayani di GPI Rock Menorah, Surabaya ya. Sudah lama lihat saya sering diundang melayani di depan GPI Rock Menorah yang di Sinar waktu itu yang di Sukomanunggal. Lihat jadwalnya, lihat posternya, berapa kali lewat ya dan puji Tuhan. Dari saya tinggal di Surabaya sampai 24 tahun kemudian baru dapat kesempatan sharing dengan saudara. Karena saya 24 tahun ini udah tinggalkan kota Surabaya. Saya dari gerejanya Bapak Pendeta Dr. Yusuf BS, saudaraku ya di belakang Hotel Garden itu gerejanya sangat dekat sekali dengan gembala saudara yang di Lembah Pujian, yang di Bali. Bahkan pernah kami bikin retreat keluarga di Bali, pembicaranya Pak Timotius Arifin juga. Ya, sangat dekat, sangat sering ketemu. Bahkan kalau enggak salah mama dari Pak Arifin ada keluarga dari papa mertua saya. Jadi ibu mertua saya itu adiknya Bapak Dr. Yusuf BS, saudaraku ini baru ada acara keluarga. Dari Jumat malam kemarin kita ngumpul di Taman Simpang sampai Sabtu siang juga kemarin acaranya masih berlangsung. Ya, Om Yusuf dan Tante ngumpulkan semua saudara-saudaranya dan kita fellowship bersama. Ya, dan anak saya join karena anak saya ini besok lusa akan terbang ke Italia untuk melanjutkan studi S2-nya di Padua University Italia. Dia dapat kesempatan S2-nya di sana. Jadi malam ini selesai ibadah di tempat ini saya masih ditunggu ngumpul dengan mertua supaya enggak dicoret jadi menantu saudara ya. Besok adik istri saya dengan anaknya kembali ke Singapura ya dan saya dengan keluarga kembali ke Jakarta karena Selasa malam anak saya udah berangkat ke Italia. Jadi malam ini diminta ngumpul terakhir makan malam terakhir dengan keluarga. Dengan Menorah saya tunggu undangan berikutnya saudaraku. Kalau diundang lagi saudaraku ya kan gak boleh GR saudara. Tahun lalu udah diundang sama Pak Robert tapi dijadwalkan di GPI Rock Ambassador dan yang di depannya restoran Forum. Apa namanya GPI Rock apa yang... Nah itu saudaraku banyak sekali Anda di Surabaya saudara. Kali ini ketemu dengan yang pagi tadi di sini di Royal, lalu siangnya ketemu anak-anak KGC di Ambassador dan sore ini berjumpa dengan yang Menorah. Sekali lagi salam kenal. Ya saya berdoa kedatangan saya jadi berkat buat saudara. Dalam pelayanan untuk kota dan bangsa kita, saya bersama Pak Jonathan Patiasina, bersama dengan mungkin saudara kenal juga Ibu Ona Tahapari, ya, dan beberapa rekan yang lain, ada Pak Rubin Ong, ada Pak Cornelius Swing, ada Pak Otniel Lomowa, dan satu lagi berpulang waktu COVID kemarin Bapak Samuel Saputra, ya, kami punya pergerakan ISRA. Saya salah satu founder pergerakan Indonesia Sejahtera. Dan beberapa rekan dari ISRA juga saya dengar sering diundang. Tadi pagi ada yang cerita
Pak Budi Utomo sering share di sini, Pak Jeffrey Teresna ya, dan beberapa rekan yang lain. Itu rekan-rekan kami yang kelihatannya lebih hebat dari kami yang membinanya, saudaraku ya. Baik, hari ini, sore ini ya saya mau share dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Satu ayat yang sangat terkenal, saya pikir banyak orang Kristen menghafalkan ayat ini karena isinya dahsyat sekali. Dikatakan di sana, apa yang matamu belum pernah lihat. Apa yang telingamu belum pernah dengar. Apa yang belum pernah muncul di hati dan pikiranmu. Semuanya itu disediakan Bapa di sorga buat kalian semua yang mengasihi Dia. Wah, rupanya kita punya Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang suka kirim surprise buat kita. Amin. Dan kebetulan model Anda dan saya model-model yang suka terima surprise, saudara. Ya. Halo, lihat wajah kiri kanan kayaknya ngarepin sesuatu yang spektakuler, saudara kok. Bener ya, dan Tuhan tahu karena kita juga mendambakan surprise dari surga. Sampai Dia tulis ayat ini, matamu belum pernah lihat nak, telingamu belum pernah dengar nak, dan pernah muncul di hati dan pikiranmu. Semuanya itu aku siapkan bagimu. Dahsyat saudara, gara-gara ayat ini satu rekan dekat saya, itu kakak dari Pak Samuel Saputra yang di Bukit Doa Getsemani Ungaran, iya, dia pernah ngomong sama saya itu sampai enggak berani kepingin apa-apa Pram. Saya katakan kenapa, namanya Pak Lukas Mulyanto. Iya, kenapa kamu enggak kepingin apa-apa? Nanti malah enggak disiapin Tuhan. Udah diem aja, biar Tuhan yang kirimin yang keren-keren. Saya enggak kepingin apa-apa. Karena hanya yang belum pernah didengar yang disediakan Tuhan. Katanya gitu saudaraku ya. Yang belum pernah muncul di hati dan pikiran yang disediakan Tuhan. Yang belum pernah diminta yang disediakan Tuhan. Aku sedang ngikut yang Tuhan mau. Saya bilang kamu itu kelihatannya rohani tapi rohana. Saya katakan begitu saudara. Loh kok begitu? Kan 1 Korintus 2 ayat 9 tulis itu. Saya kembali share dengan rekan saya. Saya bilang kalau sampai muncul di hati dan pikiran kita. Dalam jadi harapan, jadi doa, jadi wish kita. Apalagi kalau ulang tahun disuruh make a wish. Jadi harapan, percayalah Dia tetap Tuhan tetap mau kirim surprise buat kita. Karena gandengan dari ayat ini adalah Efesus 3 ayat yang ke-20. Dikatakan di Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Jadi kalau keluar lewat doa muncul jadi harapan, jangan takut cancel surprise-nya. Enggak, Dia tetap siap melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Karena memang pada prinsipnya Tuhan kita Tuhan yang suka kirim surprise buat kita. Amin. Puji Tuhannya sekali lagi Anda dan saya pihak yang senang terima surprise saudaraku. Tapi saya waktu merenungkan ayat ini saya nanyanya gini, Tuhan ayat ini piye carane sering terjadi dalam hidup kita saudaraku. Apa yang harus kita buat supaya ayat ini enggak berhenti jadi wacana, jadi ayat hafalan, tapi enggak pernah dinikmati, enggak pernah dialami. Kira-kira apa ya Tuhan yang harus kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Supaya 1 Korintus 2 ayat 9, Efesus 3 ayat 20, itu sering terjadi, kerap terjadi. Enggak cuman ditunggu. Karena awalnya saya pikir karena kita ini pihak yang dikirimin surprise, ya wis dinteni ae saudara. Ya udah ditunggu aja wong kita ini pihak yang menunggu kiriman surprise itu datang dari Tuhan. Ya udah do nothing, diem aja sampai surprise-nya datang. Tapi satu kali Tuhan mengajar saya lebih dalam dari itu. No, Bram. Supaya ayat ini terjadi bahkan kerap terjadi dalam hidupmu, ada sesuatu yang menjadi bagianmu. Bukan diem aja, bukan do nothing. Saya tanya apa dong Tuhan yang harus saya kerjakan supaya ayat ini enggak berhenti jadi wacana, enggak berhenti jadi ayat hafalan, tapi betul-betul terus terjadi dalam hidup kita. Waktu saya punya pertanyaan seperti itu, ada cerita di 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Mari kita lihat Bapak Ibu, buka kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Ayat yang ketiga mari mulai kita baca.
Saya yakin Bapak Ibu kenal cerita ini. Ini ayat terkenal sekali, cerita yang terkenal sekali. Waktu Salomo mempersembahkan korban bakaran di mezbah Tuhan di kota Gibeon, sampai 1000 ekor lembu gemukan yang dipersembahkan Salomo. Wah, saya yakin imam-imam yang melayani hari itu malamnya pada refleksi dan pijet, saudara. Iya, 1000 ekor gede-gede, oh, saudaraku. Waduh, 1 hari dipersembahkan Salomo di hadapan Tuhan di Gibeon. Mari kita lihat ceritanya. Begini bunyinya, 1 Raja-Raja 3 mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Ya, hanya Salomo masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Dan 1000 korban bakaran dipersembahkan Raja Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab Daud ayahku hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada Daud seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda, masih hijau royo-royo lagi saudaraku ya. Dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar dan yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau tidak meminta kekayaan atau kau juga tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan engkau meminta pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau bahkan tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sampai di situ pembacaan kita Bapak Ibu. Saudara kenal betul cerita ini. Dia persembahkan korban dan malam itu di tengah-tengah istirahat karena kecapean seharian mempersembahkan 1000 korban bakaran. Salomo tidur. Lewat mimpi Tuhan nongol. Dan Tuhan tanya, Salomo, luar biasa yang kau buat hari ini. Aku tidak pernah minta keluar dari dalam hatimu untuk memuliakan aku. Ganti nak, apa yang kau mau aku perbuat untukmu nak. Waktu Salomo ditawari itu, ternyata Salomo bilang, Tuhan serius. Tuhan nantang saya minta sesuatu ini, serius katanya. Iya nak, ayo pingin apa ngomong nak, saya siap melakukannya bagimu. Dan disinilah Salomo punya kalimat, Tuhan, aku ini kan masih muda. Harus gantiin papa yang sudah kau panggil untuk memimpin bangsa yang sebesar ini. Wah 40 tahun papaku memerintah bangsa ini dibawa ke puncak kejayaannya. Ini tidak gampang Bapak untuk meneruskan apa yang sudah dirintis dan dibawa papi saya. Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan atas permintaan hambamu ini, saya cuma minta satu hal Tuhan. Minta apa nak? Tahu-tahu Salomo bilang, give me your wisdom. Boleh enggak aku minta hikmatmu? Bapak Ibu, tahu enggak? Permintaan Salomo ini
mengagetkan Tuhan. Loh mana Pak Pram ayatnya Tuhan kaget dengan permintaan Salomo. Dengan kalimat Tuhan berikutnya. Walah, tak pikir aku nantang kamu minta apa? Kamu minta nyawa musuhmu nak saudara. Iya. Aku pikir aku tantang kamu minta apa? Wah model masih muda begini pengennya borjuis minta tambah kekayaan nak saudara. Iya. Aku pikir kamu bakal minta umur panjang nak. Ternyata bukan itu toh yang kamu minta. Kamu cuma minta hikmat ini aja. Bapak Ibu, ternyata yang diminta Salomo ini bahasa saya out of the box. Dari semua yang diperkirakan sorga. Wow. Apa yang diminta Salomo ini mengagetkan sorga. Karena awalnya waktu Bapak menawarkan mau minta apa, rupanya Bapak di sorga punya list. Paling ketika tak tanya minta apa, oh pasti minta ini, perkiraannya Bapak di surga. Kalau dia belum kawin, jaluk jodoh ya saudara ya. Kalau utangnya banyak, mau minta bisa berkat, datang berkat dan melunasi utangnya ini. Ternyata yang diminta Salomo di luar perkiraan surga. Halo? Sadar enggak? Kalau mau ngalamin surprise dari surga, ternyata poin ini yang harus Anda dan saya lakukan. Poinnya apa Pak? Kita juga kirim surprise duluan buat surga saudara. Waktu saya ngajar begini, ada satu anak rohani saya yang terganggu. Sebentar Kopram, biar saya dipanggil Kak Pram atau Kopram. Saya larang anak-anak muda manggil saya Om Pram, saya enggak mau tua-tua saudara. Iya. Walaupun kemarin umur saya genap 54 tahun, saya sama dengan istrinya Pak Roni Daud Simeon. Kami kuliah di UK Petra sama-sama. Ya, cuman saya selesai sampai S1, Nancy enggak. Keburu dikawin Pak Roni jadi ibu gembala, saudara. Iya, haleluya. Tapi jadi ibu gembala enggak kalah dengan punya S1, saudara. Hari ini umur saya 54 tahun, lebih berapa bulan ini? 3 bulan, saudara. Juni kemarin, saya kelahiran Juni 1971. 54 tahun usia saya kemarin, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan si Salomo ini, waktu saya ngajar seperti ini, anak rohani saya bertanya, sebentar Kopram. Aku kok terganggu dengan sharingmu. Sharing yang mana? Yang barusan. Yang mana? Yang bilang, apa yang diminta Salomo yaitu minta hikmat. Itu mengagetkan surga karena di luar perkiraan surga. Masa sih kok? Loh kalau Tuhan kaget karena yang diminta Salomo di luar perkiraannya surga. Dia kan bukan Tuhan yang maha tahu dong kalau begitu. Padahal Kopram ingat gak Matius 6 ayat 8? Wah pas aku lupa itu Matius 6 ayat 8 bunyinya apa saudara kok. Lalu anak rohaniku bacakan ini loh kok. Ayat itu bunyinya Matius 6 ayat 8. Sebelum kamu minta, sebelum kamu berdoa, Bapamu di sorga sudah tahu apa yang hendak kamu minta. Sudah tahu apa yang hendak kamu doakan. Coba Kopram. Makanya aku terganggu dengan sharingmu. Mendadak keringatku keluar saudara. Ya, saya udah semangat ngajar. Yang lain amen-amen kayak saudara. Satu orang ini pikirannya jalan saudara. Dia termasuk manusia yang cermat. Nggak main amen-amen aja saudara. Dia mikir dan dia mulai sanggah saya. Dia berkata, nggak keliru itu sharingmu. Masa permintaannya Salomo di luar perkiraan Tuhan. Itu loh ayatnya. Matius 6 ayat 8. Sebelum kamu minta dan doa, Bapamu di sorga tahu apa yang nggak kamu doa dan minta. Langsung keringetan saya saudara. Ya. Dan waktu saya keringetan, Tuhan melanjutkan pimpinannya. Untuk memberi hikmat saya menjelaskan. Baik bro, terima kasih diingatkan Matius 6 ayat 8. Tapi dengar, Matius 6 ayat 8 itu kayak cerita yang kedua bro. Yang mana Pak? Yang mana Kopram? Karena selain Yesus datang kepada Salomo dan nantang kamu mau minta apa. Hal yang sama Tuhan Yesus pernah beritahu seseorang ini juga. Apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Di perjanjian baru ada juga peristiwa yang seseorang didatangin Tuhan lalu ditantang kamu minta apa. Oh itu kan ceritanya pengemis yang buta di pinggiran kota Yeriko. Oh rupanya anak rohani saya ini pembaca Alkitab saudara. Ya,
Waktu saya jelaskan gini ngerti langsung dia. Iya. Yang pengemis di pinggir jalan kota Yeriko yang teriak-teriak padahal Yesusnya belum lewat sampai orang keberisikan. Suruh diam, betul. Waktu Yesus tiba, Tuhan suruh muridnya panggil ini orang. Dan Tuhan berkata, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Itu adalah orang kedua setelah Salomo yang didatangin Tuhan. Yang satu raja, konglomerat, yang satu konglomelarat. Yang kaipang, saudaraku. Ya. Pengemis, saudaraku. Sudah pengemis, picek buta lagi, saudaraku. Cacat, saudaraku. Yesus datang dan berkata, what do you want? Apa yang kau mau? Aku perbuat bagimu. Terus hubungannya dengan Matius 6 ayat 8 yang saya sanggakan tadi apa ya, Kopram? Waktu pengemis yang buta ini disuruh dibawa kepada Yesus dan Yesus tanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Ternyata surga udah punya list. Listnya berkata begini, pengemis buta. Ditantang Yesus mau minta apa? Surga langsung punya list. Listnya nomor 1, njaluk sedekah paling, saudara. Ya. Lah pengemis kok sak welase, saudara. Ya. Minta tante, ndak ada uang kecil, uang besar boleh, saudara. Ya. Ndak ada quest pakai kuiris boleh, saudara. Ya. Lah wong pengemis kok kalau ditantang minta apa? Paling minta sedekah. Atau buta ya? Paling minta diobatkan matanya. Didokterkan matanya. Kalau boleh bisa lihat kembali. Jadi setiap kali surga nantang kita, minta apa nak? Surga udah punya list, punya daftar. Si ayah, teruntuhi bojo yo, paling jaluk jodoh ya saudaraku ya. Si B ya utangnya banyak, jaluk lunas ya utangnya saudaraku ya. Lagi sakit kanker stadium 8 yo, jaluk waras ya saudaraku ya. Surga langsung punya list. Dan ketika Anda dan saya jawab, dan list itu ada di surga. Surga enggak kaget. Kenapa? Permintaanmu standar. Nah. Kamu belum minta, surga wis ngerti. Kira-kira njaluk iki arek saudara. Ya. Halo? Sementara yang Salomo lakukan, dia jadi extraordinary person. Dia enggak mau jadi orang yang standar. Haleluya. Ini yang bikin surprise surga mengalir dahsyat. Apa yang kamu minta aku kasih. Plusnya banyak. Aku akan buat kamu. Sebelum engkau, tidak ada orang seperti engkau. Sesudah engkau, tidak ada orang seperti engkau. Kamu akan jadi paling pinter. Itu Salomo kalau boleh, sebentar Tuhan. Aku cuma jaluk wisdom. Ceritanya enggak usah sepanjang itu, saudara. Ya, saya enggak minta jadi orang nomor 1. Sebelum saya enggak ada yang kayak saya, sesudah. Tapi surga bilang, nah, karena kamu sudah kirim surprise aku pun akan kirim surprise buat kamu. Bahkan masih ada tambahan kalimatnya. Apa yang tidak kamu minta? Kekayaan, umur panjang, nyawamu semua aku berikan dan tambahkan dalam hidupmu. Sadar enggak? Perikop ini ngajar Anda dan saya supaya 1 Korintus 2 ayat 9 bukan ditunggu dengan pasif. Efesus 3 ayat 10 bukan ditunggu dengan do nothing. Pihak yang nerima surprise wis dinteni ae. Begitu sampai akhir tahun belum datang, awas ngamuk kita saudara. Iya, awas kecewa kita. Tuhan janji tok, Tuhan PHP, pemberi harapan palsu katanya saudaraku. Iya, mana sampai September kurang 10 hari, sampai 2005 kurang 3 bulan 10 hari. Mana surprise-nya? Malam ini Tuhan kirim saya untuk ngajar Anda ini nak. Supaya ayat itu bukan ditunggu dengan diam. Lu juga mesti kirim surprise buat surga. Kirim surprise lewat apa Pak Pram? Lewat keputusan kita. Lewat sikap kita. Lewat decision kita, pilihan kita, our choice, our decision. Lewat respon kita. Lewat apapun yang kita bisa buat, mari kita kirim surprise buat surga. Bukan melulu menghendaki datangnya surprise lalu gak buat apa-apa. No, tapi kebenaran ini ngajar kita. Supaya ayat-ayat itu bukan cuma enak dibaca dan dihafalkan. Tapi kita juga mulai ngerti bagian kita. Saya pun akan bikin kaget surga dengan pilihan dan keputusanku. Bukankah Sadrak Mesa Abednego juga bikin surprise buat surga? Dengan kalimatnya, Tuanku Raja, kalau Tuhan yang saya sembah
gagal membatalkan api yang sudah kau buat dan kami harus mati. Kami siap mati buat dia, tetap nyembah dia. Wih, sorga gempa itu. Sopo sih ngomong ya saudara? Iya. Yang lain ngomong setia kalau, yang lain ngomong setia bila. Iki walaupun apapun yang terjadi, sorga langsung gempa saudara. Iya. Karena ada Sadrak, Mesak, Abednego yang kirim surprise dengan sikapnya, dengan responnya, dengan keputusannya. Sampai menggetarkan kalau Tuhan mau membebaskan dan menyelamatkan kami. Itu bukan hal yang susah. Dia Tuhan yang maha kuasa. Tapi Tuhan harus tahu kalau itu dia tidak buat. Kami tetap cinta dia. Kami tetap menyembah dia. Surga kaget saudara ya. Dan apa yang terjadi? Dicemplungkan api, malah ora gosong nari. Dancing in the Joy dengan Ronnie Dodsiman dan lagunya Dancing More 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 saudara ya. Kawaan banget lagu itu, ketahuan umur saya berapa saudara ya. Halo? Colek. Jangan cuma nunggu surprise. Kita tahun ini mau bikin surprise buat surga. Dengan semua yang terjadi, semua yang lewat pilihan, lewat keputusan, lewat sikap, lewat perilaku, lewat apapun respon kita. Kita mau getarkan surga. Sampai malaikat berkata, Tuhan yang diminta dan diperbuat, orang ono ning les Tuhan. Kalau enggak punya jodoh ditantang minta apa, minta jodoh. Ada Tuhan permintaannya standar katanya malaikat saudaraku ya. Ini loh yang Matius 6 ayat 8 katakan. Belum lu minta, belum lu doakan. Surga ngerti permintaanmu standar sebabnya saudaraku. Sudah ada di listnya surga. Tapi begitu kita minta, kita bersikap, kita merespon. Di luar perkiraan dan kebiasaan yang terjadi. Surga dikagetkan. Wow, wajah-wajah makin antusias terima surprise saudaraku. Saya tutup dengan kesaksian rekan saya. Dia punya suami, pernah join kerja sama kokonya. Tapi satu kali setelah menikah dengan rekan saya yang melayani ini, suaminya memutuskan tidak lagi kerja dengan kokonya, kerja sendiri. Dan akhirnya mereka berpisah dari partneran. Sejak menikah dengan rekan saya yang seorang hamba Tuhan. Ya suaminya akhirnya kerja sendiri, nggak lagi join dan berpartner dengan kokonya. Dan setelah jalan sekian waktu, tahu-tahu terima surat dari bank. Bahwa rumah mereka bakal disita sama bank. Karena ngambil kredit nggak bisa bayar. Rekan saya dan suaminya bertanya, sopo sing jukuk kredit nang bank salah alamat ya saudara ya. Tapi dibaca kok namaku ya. Kok sertifikat rumahku ya. Baru mereka ingat. Loh ketika sudah berpisah dari partneran dengan kokonya. Lupa minta sertifikat rumah saudaraku. Jadi sertifikat rumahnya masih dipegang kokonya. Dan gara-gara itu kokonya ngambil kredit dengan jaminan sertifikat rumahnya ndak bisa bayar. Mereka lah yang dikirimin surat. Wah koko sama adik tukaran saudara. Ya, gimana sih kamu yang utang bayar loh. Itu kalau saya punya uang dek. Lah ndak punya duit ya gimana. Kalau kamu supaya ndak mau kesita bayaran utangku. Lambemu kok saudara. Ya. Wah jengkel itu adiknya. Berkelahi saudara. Tapi rekan saya yang hamba Tuhan dia ngomong sama suaminya, sudahlah wong itu ya kokomu. Kemarin ya kamu dapat kerja lewat proyek-proyek yang kokomu golkan. Kita minta sama Tuhan kita mampu bayar utangnya koko supaya sertifikat rumah bisa kita ambil. Wah dasar pendeta gue, lah iya bener memang saudara. Iya. Ayo toh ya kokomu mau berkelahi, mau sok tego toh katanya saudaraku. Keren ini saudaraku. Akhirnya mereka berusaha mengumpulkan uang untuk membayar utangnya kokonya supaya jaminan sertifikat yang dijaminkan kokonya bisa dikeluarkan. Kalau enggak mereka akan disuruh keluar dari rumah itu. Dan mengumpulkan duit dengan susah payah dikumpulkan durung cukup saudara. Belum cukup. Akhirnya dia bilang Tuhan sudah makin dekat deadline-nya. Kok belum cukup? Mendekati hari deadline Tuhan kirim mujizat. Rekan saya ini didatengin orang di rumah yang bukan datang untuk konseling, untuk doa, untuk minta apa. Tapi datang cuman kirim berkat. Datang ada yang sore-sore, Bu selamat sore, ada pelayanan malam ini.
Belum Pak, belum ada pelayanan. Kayaknya hari-hari ini saya yang perlu dilayani Pak, saudara. Iya. Oh gitu toh Bu, ada perluan apa ya Pak? Enggak Bu, cuma nitip sedikit berkat ya Bu untuk pelayanan Anda. Walah ngono toh Pak, iya saya tak balik ya. Ini pulang dari kantor mampir sekalian. Oh alah ya Pak, Tuhan memberkati, pulanglah orang ini. Ternyata ada orang ngirimin berkat gitu toh saudara. Berapa waktu lagi, jam lagi, datang lagi yang lain. Sampai kira-kira jam 9 malam, 2, 3, 4, 5 orang Tuhan kirim. Cuman ngirim berkat. Teman saya belum sadar, itu lawatan Tuhan atas masalah yang dihadapinya. Besok pagi belum jam 6, rumahnya udah dibel tamu. Dipikir konseling, lagi bertengkarkah dengan suami istri mau konseling. Ternyata enggak, saya mau ngantor. Cuman takut ibu udah pergi pelayanan, mau nitip berkat Tuhan ya. Begitu belum jam 6 ada orang kasih berkat. Rekan saya baru nggak, Tuhan sedang melawat. Makanya kalimatnya satu kepada Mbak yang kerja di rumahnya, Mbak. Lawangnya harus ditutup buka, terus Mbak buka. Saudara, iya. Loh nengkono ono maling tuh Bu. Enggak, bukan maling. Tuhan mau kirim hamba-hambanya untuk memberkati kita yang lagi keperluan. Sudah, orang usah ditutup. Dan benar saudara, dia kirim lagi orang jam berapa. Sampai satu kali. Dia hitung semua uang yang terkumpul. Dan dia bilang, Tuhan terima kasih untuk mujizatmu. Tapi cek kurang ngake gitu kan saudara. Iya, masih kurang banyak Tuhan. Dan begitu kalimat itu muncul. Berhenti yang datang kirim berkat saudara kok. Enggak bersyukur, malah kalimatnya masih kurang banyak Tuhan. Kayak Tuhan enggak tahu kebutuhan kita berapa, ini masih kurang. Walah setelah itu dinteni, ora ono sing teko saudara. Iya. Sampai hari deadline, uangnya masih kurang sekian. Dan sudah jamnya dibawa ke bank. Kami cuma bisa mengumpulkan uang sampai sejumlah ini. Masih kurang, maafkan kami. Bank lihat inisiatif dari sang pemilik sertifikat yang bayari utang kokonya. Banknya bilang, wow keren kalian. Kalian mau bayar hutang kokomu supaya kalian tidak tersitakan rumahnya. Oke, walaupun masih kurang, saya coba perpanjang ya time limitnya ya. Saya kasih waktu mungkin sebulan atau 2 bulan lagi. Dan kamu kumpulkan sampai nominal yang bank kokomu yang harus bayarkan ke bank. Saya akan kembalikan sertifikatmu. Waduh, mereka hari itu pulang sedikit lega, sedikit susah. Leganya ada extension, perpanjangan waktu. Sedihnya cik kurang akeh, saudara. Iya, masih kurang banyak ini. Apa bisa? Tapi di sikon seperti itulah rekan saya mulai mengimani bahwa kalau Tuhan sudah melakukan yang baik sampai hari ini, dia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Filipi 1 ayat 6 tulis itu. Dia akan melanjutkannya sampai selesai, sampai hari kedatangan Tuhan. Wah dia yakini itu dan 1-2 bulan dia menanti apa yang terjadi. Ini peristiwa yang terjadi. Tahu-tahu di suatu saat 1-2 bulan extension dari bank itu. Rekan saya ini ditelepon orang mau konseling. Mau konseling apa Bapak dan Ibu? Sampai ngobrol di telepon speakernya dibuka. Enggak Bu, cuma mau nanya. Nanya apa? Ibu sedang punya misi dan visi apa ya Bu dalam pelayanan hari ini dan ke depan? Visi apa ya Pak? Misi apa ya Pak? Enggak, barangkali Tuhan sedang memerintahkan itu buat ini atau buat itu. Ada enggak ya Bu? Kenapa ya Pak? Saya tanya dulu, ada enggak? Enggak ada ya Pak. Saya enggak punya visi dan misi apapun hari-hari ini. Dalam hati lagi ngumpulin duit nebus sertifikat saudara. Oh iya, belum sempat mikirin visi dan misi yang lain saudara kok. Enggak ada ya Pak. Enggak ada Ibu, kenapa ya? Heran ya Bu. Heran kenapa? Saya dan istri dan saya. Kok tergerak ya ngasih Ibu sebuah tanah. Saya pikir Tuhan sedang punya misi dan visi apa untuk Ibu dan gerakan kami nyediain tanahnya. Waduh, jadi enggak ada ya Bu. Itu kalau saya jadi teman saya, mendadak tak ada-adakan visi dan misinya saudara. Ya, lah ono sing ngirimin tanah oh saudara. Tapi rekan saya ini, waktu dia cerita ini saya belajar gila. Kamu hamba Tuhan extraordinary. Enggak standar. Yang model lain
kalau sudah ditawari kayak begitu dari tidak ada visi, mendadak barusan Tuhan berfirman, ngono ngomongnya saudara ya. Aduh. Dia bilang, enggak ya Pak, enggak ada visi misi apapun. Oh gitu ya, ya sudah kalau gitu Bu. Sorry, mungkin kami salah alamat. Waduh, menjelang ditutup teleponnya kok eman saudara. Iya, itu kan kayak bujangnya Elisa lihat Gehazi mau ngirim ini. Gehazi yang melihat Naaman mau ngirim ini ditolak sama Elisa. Mendadak punya rencana yang lain loh Gehazi saudara. Ya, supaya orang hidup batal dikekno barang-barangnya saudara. Tapi rekan saya jaga hatinya. Enggak punya visi dan misi apapun. Oh gitu ya sudah Bu, kalau gitu mungkin kami salah, orang lain mungkin. Oh ya sudah, begitu telepon ditutup, gelo saudaraku ya. Aduh, tanah kan lumayan, apalagi kalau di tempat strategis kan mahal. Aduh, tapi Tuhan ingatkan, keep your heart, jagalah hatimu lebih dari semua yang harus dipelihara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai lewat, tak jaga hati dan ketulusanmu. Baik Tuhan, ya sudah. Berapa waktu kemudian, orang yang sama yang telepon ini telepon lagi. Bu, bener Bu, tidak ada visi dan misi apapun. Tidak ada ya Pak, kenapa emangnya? Saya itu sudah mau membatalkan beli tanah. Tuhan tetap gerakkan dan suruh memberikan ke Anda. Saya pikir setelah berapa hari, Anda jadi punya visi dan misi. Sekali lagi nih kalau orang lain, oh ya dulu enggak ada, sekarang ada Pak saudara. Oh ya, kaji mumpung saudara. Oh ya. Tapi rekan saya berkata, belum Pak, belum ada visi dan misi apapun. Kalau Anda tanya saya sekarang, saya bilang dengan jujur enggak ada yang Tuhan tanam di hati saya untuk ngerjakan ini itu. Lah kok aneh ya Bu, kok saya tetap digerakkan beli tanah itu gini-gini Bu. Ibu nanti dengan suami ambil waktu datang ke alamat ini. Lokasinya sekitar ini, ancar-ancarnya Bapak dan Ibu lihat. Lalu setelah lihat Ibu Bapak beritahu saya kira-kira kalau tanah itu yang alamatnya saya berikan, ancar-ancarnya saya berikan. Kami belikan dan berikan buat Anda. Kira-kira Anda mau ambil atau tidak. Loh ini malah yang mau ngasih, yang makso saudara. Ya. Dan akhirnya rekan saya, walah Pak gitu ta. Ya udah lihat sama suamiku. Dia datang, lihat dan setelah itu ditelepon lagi. Gimana Bu? Udah lihat, sudah. Gimana? Suka? Suka Pak. Tapi saya enggak punya visi apapun ya Pak saudara. Ya, enggak punya misi apapun. Saya bingung kalau Bapak digerakkan Tuhan ngasih tanah itu ke saya. Ya enggak tahu, tanya Tuhan aja. Saya belum dapat apa-apa ini. Dia jaga hatinya dengan kejujuran. Dia suka tanahnya, udah dilihat. Tapi enggak punya visi misi apapun. Yang heran. Setelah sekian waktu orang ini ngambil waktu. At the end dia berkata, terserah Bu, baik Ibu punya visi atau tidak, Tuhan gerakkan kami sampai gak bisa tidur suami istri. Kami tetap berikan tanah itu buat Anda. Setelah ini barangkali visinya baru muncul, silakan. Kalau enggak, udah kami mau beres dengan Tuhan. Selesaikan tugas yang Tuhan gerakkan. Waduh, terima kasih Pak kalau gitu. Bu, nanti sekalian ya datang ke notaris, ganti namanya langsung nama Ibu supaya enggak bayar banyak-banyak, sekali gerak jadi. Gitu ya Pak, ya udah Bapak doa lagi sama ini. Sudah Bu, sudah kita hambat-hambat gak bisa dibendung katanya saudara. Ya, apalagi Ibu ngomongnya kayak begitu. Udah kami serahkan aja. Nanti mungkin kalau ke depan Tuhan kasih visi, sudah ada tanahnya. Silakan dipakai aja. Waduh terima kasih. Tunggu ya Bu, saya tak janjian sama yang punya tanah kapan ke notaris. Langsung Anda dan suami datang. Waduh, ya udah Pak, terima kasih. Belum dikabari kapan ke notaris. Tidak lama setelah itu ada suami istri lagi yang konseling sama dia. Sorry Bu, minta waktunya. Kami boleh datang ke rumah Ibu, monggo. Ada perlu apa? Mau diskusi aja. Diskusi apa? Gini loh Bu, kami ini dulu punya tanah. Lalu kami punya masalah keuangan. Kami mau jual tanah itu untuk menyelesaikan masalah keuangan kita. Kami jual sampai serendah mungkin, orang sing tuku Bu. Jangankan yang tuku, yang lihat dan nawar aja enggak ada saudaraku. Padahal tanah itu cukup bagus lokasinya. Kami jual di bawah harga pasaran. Enggak ada yang nawar, enggak ada yang beli. Ternyata Tuhan tolong kami menyelesaikan masalah keuangan kami pakai cara yang lain yang kami enggak duga di luar perkiraan. Dan sekarang setelah semua selesai masalah kami
kami coba jual tanah saya ini dengan harga di atas rata-rata. Malah payu Bu, saudara. Iya, malah laku Bu tanahnya. Ini kami baru dapat uang. Terus setelah kami terima uang pembayaran tanah itu, Tuhan kok gerakkan saya dan suami ngasih uang tanah itu ke Anda. Anda punya visi apa ya Bu? Punya pelayanan apa ke depan yang butuh dana? Loh iki kok wong loro iki aneh toh saudara. Iya. Yang satu ngasih tanah, yang satu ngasih duit dari hasil penjualan tanahnya. Teman saya tetap berkata, kalau Anda tanya saya visi misi apa, saya enggak tahu, saya enggak punya visi apapun. Dalam hatinya visiku nebus sertifikat saudara. Iya. Yang lain itu belum ada. Tapi dia enggak cerita, enggak ada. Enggak ada ya Bu, enggak ada. Walah kok Tuhan gerakan kita ngasihkan uang. Kita udah enggak ada masalah keuangan sih Bu. Kemarin kami mau jual untuk menyelesaikan masalah keuangan. Tuhan tolong pakai cara yang lain. Hari ini kami jual di atas harga. Malah ono sing tuku. Kami baru terima uang. Lah kok tergerak nyalurkannya ke Anda. Tak pikir ibu sedang punya misi apa yang butuh dana. Enggak ada ya Pak. Enggak ada visi apapun, pelayanan apapun yang Tuhan gerakan. Walah. Terus suami istri di depan dia colek-colekan. Piye mak keliru kayak kita saudara ya. Sementara mereka bercakap-cakap suami istri. Rekan saya yang didatengin rumahnya berkata, Pak, Bu, tanah rumahmu yang baru kejual tuh di daerah mana toh? Alamatnya di sini Bu. Yang sekitar ini Bu. Yang sebelahnya ini Bu. Ya Tuhan. Yang beli bapak ibu ini ya. Loh ibu kok tahu saudara? Iya, iya yang beli itu. Walah Pak. Piye toh iki saudara? Iya. Gimana maksudnya? Pak, itu tanah dibeli bapak ibu itu diberikan ke saya. Pak. Yang ancar-ancarnya ini tuh alamatnya ini tuh. Iya, loh itu tanah yang diberikan ke saya. Baru berapa hari yang lalu saya dikabarin. Ini cuma nunggu notaris, dihubungin tuh ketemu di notaris. Jadi ibu bapak yang punya dan sekarang uangnya dari kamu. Iya, terus kamu juga rindukan. Wah keliru ya saudara. Iya. Pak, Bu, saya yakin uang yang kamu terima bukan buat saya. Karena tanah yang kamu jual, yang uangnya kamu terima, tanah itu udah diberikan ke saya. Uangnya pasti jatahnya pelayanan, pergerakan hamba Tuhan atau gereja yang lain. Saya udah diberikan tanahnya itu. Bener tuh ancar-ancarnya ini, alamatnya. Betul Bu. Wah kok kabir kayak aku tau saudara. Iya. Dan dia berkata, Pak salah Pak. Uang itu pasti untuk pelayanan, pergerakan hamba Tuhan atau gereja yang lain. Karena saya udah dapat tanah yang kamu jual yang dibeli bapak ibu ini. Wah, hari ini susah ketemu hamba Tuhan yang seperti ini. Serius saudara. Dari 10, 15 enggak ketemu saudara. Iya, tenang saudara. Iya, langka tenan nih. Dan akhirnya suami istri yang datang ini dengar semua. Walah ngono toh. Gimana ini? Atau suami bilang, Bu sadar enggak? Gara-gara jawabanmu seperti itu. Saya makin yakin ini uang memang untuk kamu. Saya kaget jawabanmu kayak begitu. Tak pikir kamu diam-diam mau ambil semua. Ternyata orai. Kamu bersikukuh cukup tanahnya, uang dari penjualan tanah itu jatah yang lain. Langka itu. Tapi gara-gara itu dia ngomong sama istrinya, saya makin yakin ini memang jatahnya dia. Mungkin orang lain memberikan tanahnya, uang yang kita terima dipakai untuk membangun sesuatu di sana. Saudara tahu, akhirnya suami istri ini kasih duitnya ke rekan saya. Kalau dengar kesaksian ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Oh gitu Pak, supaya dua-dua dapat kita sikat Pak. Wah apinya lain, awas malah mati kita saudaraku ya. Awas api yang lain kayak Nadab Abihu yang Anda bawa saudaraku. Ini apinya bener ini saudaraku ya. Dan akhirnya saya kaget. Jadi dua-dua tanahnya Anda terima ya, dan itu uangnya juga diberikan ke Anda. Lah yo Pram, kabeh dikekno aku katanya saudaraku. Waduh, dan saya akhirnya minta izin setelah mereka putuskan begitu. Uang yang ada yang begitu banyak saya pakai nebus sertifikat saya. Dan pelan-pelan suamiku yang kontraktor akhirnya membangunkan. Kalau nggak salah tanah itu jadi sekolah sekarang di kotanya saudaraku. Waduh, dan semua yang sekolah gratis saudaraku ya. Sampai hari ini. Waduh, waktu saya dengar itu gila ini orang. Jangan cuman wah pengen dapat tanah, dapat duit.
kemaruk kita ini saudaraku. Kirim surprise surga dengan sikap kita. Dengan putusan kita. Dengan respon kita. Karena begitu Salomo, give me your wisdom, surga kaget. Malaikat nyari, enggak ada di list Tuhan, permintaan ini enggak ada di list saudara. Ya, saya pikir dia minta kekayaan, minta umur panjang, minta ini. Ternyata bukan, cuman minta hikmat Tuhan. Permintaannya extraordinary. Dan surga pun melepaskan yang lebih dahsyat lagi untuk orang-orang kayak begini. Amin. Sambil berdiri, colek kiri kanan. Ojo cuma nunggu surprise, kita mau kirim surprise saudaraku. Mari pemain musik maju ke depan. Jangan cuma nunggu surprise. Kita juga mau kirim surprise Tuhan dengan keputusan kita di pernikahan kita. Keputusan kita waktu kita jadi pegawai, jadi bos. Keputusan kita waktu kita jadi hamba Tuhan. Keputusan kita, pilihan kita waktu kita jadi politikus, jadi seniman. Jadi apapun, melakukan apapun. Kirim surga dulu surprise yang kita bisa kirimkan. Sampai malaikat kaget yang begini nih belum pernah saya dengar dan lihat. Kok ono kayak Sadrak Mesyak Abednego. Kalau Tuhan gak tolong kami tetap cinta Engkau Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Wah itu membuat surga gempa hari itu. Karena yang lain itu kalimatnya. Kalau Tuhan gak berkati saya gak mau ke gereja. Ngono saudara ya. Tapi ada orang-orang yang kirim surprise duluan buat surga dengan putusannya. Dengan sikapnya. Dengan responnya. Saya berdoa 3 bulan 10 hari sebelum tahun ini ditutup. Surprise surga tercurah buat Anda dan saya. Tapi ingat poinnya bukan itu loh. Jangan itu yang ditepuin tangan saudara ya. Poinnya 3 bulan 10 hari ini kami siap kirim surprise dengan surga.